perpanjangan PPKM darurat berpeluang besar akan dilanjutkan jika mengabulkan usulan epidemiolog Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Meski dalam rapat evaluasi PPKM darurat, pemerintah butuh waktu beberapa hari ke depan untuk kepastian merelaksasi PPKM darurat, namun yang jelas, epidemiolog Universitas Gadjah Mada meminta agar pemerintah menerjunkan petugas penyekatan untuk berpatroli ke lingkungan warga hingga level mikro, dan mengeluarkan aturan paksaan agar masyarakat tetap berada di rumah sekurang-kurangnya selama 3 minggu. Itu karena di minggu pertama PPKM darurat, persentase masyarakat yang ada di rumah hanya meningkat 5 hingga 7% dibanding sebelum PPKM darurat. Meski ada penurunan mobilitas warga di area perkantoran dan tempat wisata, namun hal tersebut tidak selaras dengan persentase masyarakat yang ada di rumah. Pemerintah semestinya bisa menekan angka mobilitas warga hingga 70%. Epidemiolog UGM juga meminta agar pemerintah harus lebih tegas sehingga masyarakat bisa mematuhi anjuran pemerintah. Kalau kita tidak melakukan PPKM sesuai dengan dosisnya, mencapai threshold restriksi mobilitas tertentu, maka yang terjadi kita tidak akan menghentikan penularan, yang terjadi akan ada resistensi dari masyarakat karena tidak ada dampak terhadap penularan. Meski tidak secara eksplisit menyatakan perpanjangan PPKM darurat, namun Presiden Jokowi seperti memberikan kode akan ada kebijakan pembatasan sosial, entah masih tetap bernama PPKM darurat atau jenis pembatasan sosial lainnya. Hal ini dibuktikan saat Jokowi meminta ke Polri, TNI, dan Kementerian Dalam Negeri untuk tidak mengasari rakyat dalam penegakan aturan PPKM darurat dan lebih menekankan pada tindakan tegas serta santun. Misalnya penegakan aturan yang dibarengi dengan bagi sembako dan sosialisasi protokol kesehatan. Artinya, peluang keluarnya kebijakan pembatasan sosial masih terbuka lebar. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah menggulirkan bantuan sosial. Agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun, sambil sosialisasi, memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras. Berkaitan dengan bansos, saya minta jangan sampai terlambat. Sementara itu, peneliti ekonomi mikro Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, menyatakan bantuan tunai dan sembako yang digulirkan pemerintah bisa menjaga stabilitas ekonomi di tengah PPKM darurat. Apalagi untuk rakyat kecil, bantuan sosial sangat berdampak positif dari aspek psikologis dan pemenuhan kebutuhan. Meski begitu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI meminta agar pemerintah mengawasi ketat distribusi bantuan sosial tersebut, termasuk memastikan agar bansos tidak dikorupsi. Di samping itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI memprediksi perekonomian Indonesia bisa kembali tumbuh dan normal pada 2 hingga 3 tahun ke depan, tergantung percepatan penanganan COVID-19 di tanah air. Caranya menjaga apa? Kebutuhan dasarnya terpenuhi, yaitulah bansos. Jadi tidak lapar di situ. Begitu juga yang pekerja, unpaid leave. Bagaimana itu subsidi tenaga kerja, bantuan untuk gaji dan sebagainya itu tetap dijaga, biar bisa konsumsi. Kan gitu. Itu kan untuk masyarakat yang bukan yang di atas garis kemiskinan, Pak, yang memang bekerja, diberi subsidi itu yang menjaga konsumsinya di situ. Tapi ketika mengatakan bansos, itu sebagian besar kan memang diarahkan untuk yang di bawah garis kemiskinan.